وتعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع الرزق والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rukun yang ke-5 dari rukun-rukunnya salat. Al-khamisu ar-ruku'u. Yang kelima dari rukun-rukunnya salat adalah ruku'. Ini adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'nya para ulama. Baik, rukuknya orang yang tadinya berdiri atau rukuknya orang yang tadinya duduk, tetap dia wajib rukuk. Jadi bukan, oh yang rukuk itu yang berdiri aja, yang tiduran nggak usah rukuk, tetap wajib rukuk dengan caranya masing-masing. Wa aqalluhu, dan seminim-minimnya rukuk bagi orang yang berdiri itu ayan haniyah hatta tanala rohatahu rukbataihi, yaitu ia membungkuk, seminim-minimnya membungkuk hingga kedua telapak tangannya menggapai kedua lututnya. Itu seminim-minimnya. Walaupun tubuhnya enggak rata, asalkan tangan sudah mencapai apa? Lutut, kamu sudah memenuhi syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya rukuk. Walaupun posisinya masih apa? Miring, itu seminim-minimnya. Kalau dia membungkukkan badannya tapi tangannya gitu, nggak terhitung rukuk. Nah, dia nggak termasuk menahan. Jadi berpegang lutut tujuannya untuk menahan. Jadi maka dia harus megang lututnya. Lah sempurnanya rukuk sampai rata. Jadi walaupun tangannya nanti akan ditekuk, tetap tangan megang lututnya. Ke bawah lagi boleh enggak? Boleh, yang penting megang. Jangan enggak megang. Megang itu tujuannya untuk menahan gitu loh. Pegang betisnya, tangannya apa? Panjang umpamanya. Yang penting ada yang dipegang. Jangan megang lututnya orang lain, diribet.
Kenapa? Dianya nggak bisa ruku. Ente pegang lututnya, dia mau pegang lutut siapa dia? Nah, kalau tangannya pendek, gimana? Ya kalau tangannya pendek ya tetap dia harus menggapai lututnya, walaupun badannya nanti akan turun sekali gitu loh. Tetap dia tangannya berupaya menggapai lututnya dengan merenggangkan apa? Jari-jarinya. Terus wayustaratu atumaknina. Di sini tumaknina menjadi syarat, bukan rukun tersendiri. Syaratnya sah ruku itu dihitung ruku, dia harus tumaknina. Jadi ketika sudah menggapai lutut, diem, jangan meneruskan turun terus gitu loh. Ini lutut dipegang masih turun sambil baca, naik lagi, itu namanya nggak ada tumaknina gitu loh. Jadi kalau lutut sudah dipegang ya diem. Kalau ini mau menyempurnakan, sempurnakan dulu sampai turun dulu, terus diem, baca sebagai sunnahnya baru. Kalau nggak ada diemnya, pegang lutut tapi masih bergerak, naik lagi, berarti nggak ada tumaknina, nggak memenuhi syaratnya ruku. Bihaitsu tastaqiru a'dha'uhu, dengan sekiranya menetap organ-organ tubuhnya. Di organ-organnya semuanya anteng diem gitu loh. Maka dia baru terhitung sebagai orang yang ruku. Maka ini juga rukun ini sesuai dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah hingga kamu tenang dalam keadaan ruku itu. Nah, kalau ada orang yang kalau sholat sunnah tumaknina nggak menjadi syarat. Makanya ada orang terawih ngepot kan begitu kan, 7 menit selesai, 7 menit 20 rakaat, itu gimana juga? Kalau yang ikut sholatnya mak-mak bisa ramai 20 rakaat. Nah, dia menganggap tumaknina nggak menjadi bagian dari syarat atau apalagi rukun. Wa ala yaksida bihi ghairahu, dan syaratnya pula ketika dia turun haruslah tidak berniat dengan selainnya kecuali niat untuk ruku. Karena mungkin ente ruku itu niatnya nggak untuk ruku, kemudian kamu jadikan ruku gitu loh. Kayak contohnya apa? Falau hawa litilawati faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Imam baca sholat apa namanya surat wasjud waqtarib. Kamu kira imam mau sujud, ente siap-siap sujud, ternyata imamnya
ruku, ente langsung ikut ruku, maka nggak sah. Karena turun kamu nggak niat untuk ruku, gitu loh. Ya, tapi nggak jadi kan? Karena imamnya ruku, jadi kamu menghentikan sujudnya, kembali ke posisi ruku, nggak sah. Ente harus berdiri dulu, baru niat untuk ruku. Jadi nggak boleh ruku itu tanpa niat, gitu loh. Nggak sengaja kok ruku, nggak boleh. Atau ente ada tawon lewat sekalian ruku, nggak boleh, gitu loh. Nanti niatnya bukan niat untuk ruku. Kalau begitu gimana? Ente harus berdiri lagi, baru niat untuk ruku. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh, karena dia kan taunya imam mau apa? Sujud tilawah. Nggak taunya ruku. Kata yang lain ya boleh aja, tapi pendapat yang paling kuat dia harus mengulang berdiri kemudian baru ruku. Atau lagi berdiri dia jatuh, lemas kakinya, jatuh, terus dia berdiri lagi langsung ruku, nggak sah. Dia harus berdirinya langsung kembali ke i'tidal, kemana, ke Fatihah tadi, kemudian baru ruku. Jadi harus dengan niat untuk ruku, tidak boleh dengan tujuan yang lain. Itu rukun yang ke-6. Yang ke berapa? 5. Yang ke-6 asadisu i'tidalu, yaitu i'tidal. Adapun bacaan dalam ruku itu hukumnya apa? Sunnah. I'tidal walaupun dalam sholat sunnah tetap ada i'tidal, bukan ruku sujud, nggak ada, gitu loh. Ruku i'tidal dulu baru sujud, walaupun dalam sholat sunnah. Cuma kadang sholat sunnah itu tidak mensyaratkan apa? Tuma ninah, gitu doang yang beda, gitu. Kalau i'tidalnya tetap wajib, rukun. Apa itu i'tidal itu? Bahwa ayyauda ila ma kana alaihi qablahu. Apa i'tidal itu? Kembali ke posisi sebelumnya. Posisi sebelum ruku. Bukan diartikan berdiri setelah ruku, bukan. Kembali ke keadaan semula sebelum ruku. Karena bisa saja kamu duduk. Kalau tidak diartikan berdiri, nanti yang dulu berdiri repot. Itu kembali ke posisi sebelum ruku. Di dalam sujud juga ada i'tidal itu. Enggak, itu duduk. Duduk di antara dua sujud. Namanya julus istirahah. I'tidal kembali ke posisi sebelum ruku. Jadi sebelum rukunya kamu posisinya apa? Duduk, ya kembali lagi ke posisi tadinya. Sebelum ruku kamu kok berdiri, ya kembali lagi berdiri. Sebelum ruku kamu kok gelelengan,
ya balik lelengan gitu loh. Karena kan rukuk dan sujud bagi orang yang sholat sunnah boleh apa i'tidalnya boleh dengan lelengan. Tapi kan kalau rukuk sujudnya harus dikerjakan. Wa syartuhu atumakninah, dan syaratnya harus tumakninah sesuai dengan hadis sahih, tsummarka hatta tatma'inna qaiman, kemudian bangkitlah hingga kamu tenang dalam keadaan berdiri. Wa ala yaksida bihi ghairahu, sama, dan tidak boleh dengan niat selain i'tidal. Walau rafa'a ra'sahu faza'an min syai'in lam yakfi. Andai dia mengangkat kepalanya lantaran takut atau kaget pada sesuatu, maka tidak mencukupi i'tidalnya. Lagi sujud, lagi rukuk, ular lewat, bangun, kaget, atau percon, duor, kaget sekalian, i'tidal, nggak boleh, harus kembali lagi rukuk, kemudian baru bangkit. Jadi nggak boleh dicampur dengan niat yang lainnya. Sama halnya ketika dia lagi rukuk, kemudian dia terjatuh, sebelum dia bisa tumakninah, maka dia harus kembali ke rukuknya, dan untuk mengerjakan apa? Tumakninahnya, baru dia bisa i'tidal. Atau dia terjatuhnya setelah tumakninah, rukuk, sudah tumakninah, jatuh, maka dia kembali ke posisi i'tidal. Bukan langsung sujud gitu loh. Harus i'tidal dulu, baru kembali ke meneruskan ke sujud. Jangan mentang-mentang udah posisinya sujud BW, udah nggak usah i'tidal lah, langsung sujud aja, nggak boleh. Atau jika ia ragu, dia sudah dalam keadaan sujud, ragu tadi saya udah i'tidal sempurna belum ya, maka ia harus segera kembali ke i'tidal. Bangun lagi. Terus sujud. Jika dia diam untuk mengingatnya, batal salatnya. Tadi udah i'tidal pas belum ya? Udah diingat-ingat, batal salatnya. Karena dia berarti nggak mengerjakan apapun di dalam salat. Kalau kamu ragu pada satu rukun, harus langsung kembali kerjakan rukun tersebut. Sama kayak imamnya belum bangun, belum i'tidal, intinya udah i'tidal, gimana? Balik lagi. Nggak nambah ya? Hah? Nggak nambah. Enggak, itu kan udah orang
nggak berani ngulang, takut nambahin rukun. Padahal kalau kamu bangkit nggak sah karena kamu meninggalkan imam gitu loh. Karena kamu berjamaah gitu loh. Jadi kamu kembali lagi nunggu imam bangkit, terus baru kamu bangkit. Terus yang bagus itu ya bangkit itu jangan nunggu takbirnya imam. Ruko nunggu takbirnya imam jangan. Ruko itu nunggu imamnya sudah sempurna ruko baru kita ruko. Imam sudah i'tidal sempurna baru kita i'tidal. Karena kita kan enggak udah Allah. Kadang imam duluan ente kadang gitu loh. Imam belum selesai. Seringan sujud tuh Allah mau udah sujud ya salah ini makmum super cepat ya. Imamnya belum sujud intinya udah langsung sujud gitu. Jadi diniatkan dengan apa kembali lagi dalam keadaan yang awal kemudian baru melakukannya dengan niat yang benar. Terus rukun yang ke-7 asabi'u min arkani sholat as-sujudu marrotaini sujud 2 kali. Ini juga berdasarkan apa ayat Al-Quran, hadis dan ijma'. Wa aqaluhu ayyadha'a ba'dha basyaratin jabahataihi ala musallahu. Minimnya sujud adalah harus meletakkan sebagian kulit keningnya, dahinya di atas tempat sholatnya. Tempat sholat maknanya tempat sujud. Sebagian ya andai kok sebagiannya kena rambut, tutup rambut sah, masih ada sebagian, nggak harus semuanya gitu loh. Bukan berarti kalau sujud harus semuanya nempel, enggak, sebagian kulit keningnya nempel ke tempat sujudnya. Atas keningnya itu antara mana? Hah? Atas kening dari mana? Kening itu ya kotakan ini. Kalau sini maksudnya apa? Pelipis. Kalau yang kamu tempelkan pelipisnya nggak sah. Berarti sendiri kan ya, karena kan bedanya sini. Enggak, batasnya dahi itu ya di atasnya apa ini? Alis. Atas alis ini sudah namanya dahi. Kalau peci kamu begini, kamu nggak mungkin bisa nempel. Ini bukan dahi. Jadi kalau kamu mau sholat ya diangkat sedikit gitu loh. Yang penting sudah ada yang bisa, nggak harus begini juga enggak. Yang penting sudah ada yang diangkat. Kalau enggak ya dirapin lagi gitu loh. Kalau mau sholat diangkat dikit. Nggak perlu ngangkatnya juga ketinggian. Yang penting sudah ada bagian dari kening kamu yang nempel tempat sujud. Dan nggak boleh ada penghalang. Tadi penghalangnya apa? Peci, rambut, atau apa? Sorban. Kalau pas sujud kamu kok nempel di sorban, gimana? Sorbannya lepasin sekalian. Jangan kamunya bangun lagi terus sorban tarik sujud lagi gitu loh maksudnya. Kalau sudah kok sorbannya apa sudah terlanjur nempel ke tempat sujud, kamu tiba-tiba langsung apa sujud, ya sorbannya lepas sekalian, tidak termasuk. Atau boleh kamu sujudnya
dengan sapu tangan yang kamu kantongin. Ketika mau sujud, gelar sapu tangannya, sujud. Nanti selesai sujud, bangun, kantongin lagi, boleh. Karena dia nggak ikut bergerak nih, bisa. Ini kan nggak ikut bergerak sama kamu kan, dia terpisah di sini. Gitu. Jadi kalau kamu mau sujud, katakan. Tapi kira tasayur, tasayurnya dimakanya Kalau tasayur nggak dikantongin, tetap di bawah. Dan dikecualikan batasannya kening itu apa? Pelipis dan hidung nggak termasuk. Ini bukan termasuk apa namanya? Iya. Karena memang Nabi dulu pernah sujud. Sahabat yang lihatnya Nabi kan, yang kotor keningnya dan hidungnya. Dimasalahin ini yang berarti yang nempel dua-duanya, kening nempel, hidung nempel ya. Nabi kan mancung. Kalau orang Melayu. Lah kalau ente jangan ukurannya hidung. Kalau ente harus nempel, nanti begitu-begitu ini sujudnya. Jadi sujudnya dengan cara tadi, bajunya diangkat, walaupun rambutnya diangkat. Wa syartuhu tumak nina, syaratnya juga tumak nina. Hadis Nabi, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah dan tenanglah kamu dalam keadaan sujud. Wa wad'u juz'in, dan meletakkan sebagian min rukbateh wa juz'in min butunil kafai wa juz'in asabi'i rijlaih, dan meletakkan sebagian dari lututnya dan kedua lututnya, dan sebagian dari telapak tangannya, dan sebagian dari jari-jari kedua kakinya. Bukan semua jari kakinya nempel, enggak, tapi sebagian dari jari-jari kakinya. Namanya sebagian. Tapi bukan begini. Ini juga khilafnya ulama gitu loh. Yang jelas kalau kamu yang ngangkat begini waktu sujud, ininya gak nempel, itu yang jelas nggak sah gitu loh. Kalau cuma begini masih ada yang mengesahkan gitu loh. Yang sempurna ya ditekan. Semua sempurna. Sempurna. Kan apa namanya, seminim-minimnya sebagiannya ada yang nempel. Minimnya di polnek. Biasanya kan ada di pol doang kan. Terus lah kalau saya lagi sujud, celana saya bolong atau sarung saya bolong, tangan saya sejak awal saya pakai untuk nutupin bolongnya. Waktu sujud gimana? Lepas tangannya, bolong. Maka itu tangannya cukup satu, karena ini darurat gitu loh. Ini kalau saya buka nggak sah malah. Dia tutup aja yang bolong-bolongnya itu. Karena memang pakaian cuma satu itu doang, kepepet. Ya Allah. Biasanya ada yang sobek-sobek gitu loh. Pas lagi sujud
sambil ruku ya. Kalau dua-duanya robek. Wah cerdas ya, aku belikan soplas gitu. Enggak sah sholatnya. Kok enggak sah? Ya iya orang lagi coklat dua lagi sedikit minta coklat dulu. Sebelum sholat. Oh iya. Sobeknya lagi pas ruku. Ini sobek pas ruko, Sur. Lagi ruku. Sobek pas ruko. Saking tinggi itu ada itu. Iya, banyak lagi itu lagi kering pakai, kering pakai. Kering pakai pokoknya. Ini asli pakai miskin itu. Ada kan pakai boleh. Terus watasakulu roksih, dan membebani kepalanya. Artinya apa? Kepalanya itu jadi bebannya badan, bukan tangan yang jadi bebannya badan. Tumpunya kepala. Bukan tangan yang menahan beban. Kepalanya yang menahan beban. Syaratnya itu ruko. Kalau umpamanya kok kamu kasih kerupuknya pecah. Kalau nggak pecah berarti kamu nahan pakai tangan. Terus syaratnya lagi wa adamul huwi li ghairi, dan tidak sujud kecuali niatnya untuk sujud, nggak ada niat yang lainnya. Walau sakoto ala jabhih, walaupun jika ia terjatuh di atas wajahnya ke tempat sujud, jatuhnya kok pas sujud, maka dia harus mengulang berdiri. Wajibal audu ila i'tidal, wajib dia i'tidal lagi kemudian baru sujud. Ini nggak dibahas yang turun tangan dulu atau lutut dulu. Itu bagian dari apa namanya teknis lah, kesunahan. Nabi juga pernah ngelakuin dua-duanya, pernah tangan dulu, ya pernah lutut dulu. Kalau pas lututnya luka, kita mau ngomong kan dia tangan dulu. Ya enggak, awal-awal Nabi sholat, ya pakainya lutut dulu. Akhir-akhir udah capek, tangan dulu. Kalau orang tua kan tangan dulu yang turun. Kalau lutut yang turun dulu bisa kotak begitu. Nah, yang aman tangan dulu, bisa copot lututnya. Jadi keduanya ada gitu. Ya tinggal lihat kondisi kamu. Kalau anak muda ya lutut dulu, karena punya kemampuan kan. Terus wartifa'u asafilihi, dan mengangkat organ-organ bawahnya ala a'alih, lebih tinggi daripada organ atasnya. Ini organ atas, ini organ bawah. Organ bawahnya lebih tinggi dari organ atas. Jadi kepala ini organ atas, harus lebih tinggi gitu loh. Belakangnya, bawahnya harus lebih tinggi. Jika rata, maka nggak sah. Contohnya kamu sholat
di depan tangga, sholatnya ada tangganya, kamu sujud di tangga yang kedua atau ketiga, ya lempeng doang sujudnya gitu loh. Walaupun nempel di tempat sujud tapi nggak sah. Kenapa? Posisi kamu yang atas nggak lebih tinggi dari yang bawah. Kecuali kamu sakit pinggang, kecuali kamu patah tulang, nggak bisa untuk sujud, maka boleh meletakkan sujudnya di mana saja. Terus wa tamu sujud ala syai', dan mestilah sujud, tidaklah sujud di atasnya sesuatu yang dibawa oleh dirinya atau terhubung dengan dirinya. Ya apa tadi? Sorban, peci, rambut, apa lagi? Apa lagi? Tangan. Kamu sujud tangan kamu diginiin, ini tangan sama aja bagian kamu gitu loh, bagian tubuh kamu. Yataharraku biharokatika, yang mana dia ikut bergerak disebabkan gerakan diri kamu. Jika kamunya gerak, dia ikut gerak, maka kamu nggak sah untuk begitu. Jadi harus apa? Kamu melepaskannya. Kalau dia ikut bergerak, maka perkara itu nggak boleh apa namanya, menghalangi salah satu dari organ-organ kamu. Ada lagi yang namanya ikut gerak itu ketika kamunya berdiri, bukan ketika kamunya duduk. Ukurannya itu kan, kalau kamu duduk, kamu pakai sorban, maka sorbannya nggak ikut bergerak kalau kamu duduk. Beda kalau kamu berdiri, maka sama saja. Mau kamu duduk, mau kamu sorban, itu nggak bisa ikut menghalangi apa? Tempat sujud kamu. Jadi kalau kamu kok kena itu, maka lepaskan sekalian. Terus illa ayyakuna fiyadihi, jika tidak demikian, kecuali kalau sampai dia terkena sesuatu yang apa, menghalangi, maka dia harus mengulang apa, sujudnya. Illa ayyakuna fiyadihi, sesuatu, kecuali sesuatu yang ada di tangannya, maka kamu boleh sujud di atasnya. Di sesuatu yang kamu bawa atau kamu apa, kantongin tadi. Nah, ketika kamu mau sujud, boleh kamu gelar. Beda sesuatu yang kamu bawa. Ini ada pengecualian. Dan kalau apa, anggota yang kamu bawa itu ketemu sama najis, nggak segera kamu singkirkan, maka sholatnya batal. Walaupun benda najis itu tidak bergerak.
falau asoba jami'a jabhataihi li jarahatin wa khafa min naz'il isabah sajada alaiha wala qada'a. Dan jikalau ia membalut seluruh dahinya karena luka umpamanya, mau sholat udah wudhu terus dia apa? Kalau nggak diperban sembuhnya lama, maka kamu boleh sujud dengan sorban kamu tanpa perlu mengqadha. Karena ada pengecualian. Kalau sorban yang enggak untuk bungkus apa luka, sorban biasa, ya kamu harus mengulang sujudnya. Kalau sorban untuk menutupi apa luka, ada hindiplas di sini, tapi makainya setelah apa wudhu. Kalau belum wudhu itu nanti ngulang semua gitu. Setelah wudhu ya setelah kemudian ditutupi, kan ini masalahnya kan mau menghalangi dahi kamu untuk nempel ke tempat sujud, tapi karena itu apa ada darurah, maka itu diperbolehkan dan tidak perlu mengqadhanya. Ukurannya apa? Ukurannya luka itu luka yang apa? Sampai membolehkan kamu untuk tayamum. Ukuran luka yang perlu dibungkus. Bukan luka-luka yang nggak perlu untuk tayamum. Luka yang nggak perlu tayamum kamu bungkus nggak sah gitu loh. Lukanya luka yang memang apa? Berat gitu. Maka boleh dibungkus, dan ketika dibungkus maka sujud di atas perban itu sah dan tidak wajib mengqadhanya. Kemudian yang yang ke-8 adalah wa syartuhu at-tuma'ninah wa ala yutawwilahu wala i'tidalah, dan tidak boleh memperlama enggak dong, ini duduk di antara dua sujud. Tuma'ninah menjadi syaratnya sujud. Syaratnya sujud itu tuma'ninah. Yang ke-8-nya baru duduk al-julusu baina sajdatain. Kita akan jelaskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي
وآله وصحبه عداد تعزيز صحبي والحمد لله بالبدي والثنائي سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.